Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini ditekankan bahwa dari kepenuhan Yesus Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia berkelanjutan. Disebut sebagai kasih karunia demi kasih karunia. Di sini ditegaskan bahwa Kristus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan mereka yang mengenalnya sudah menerima limpahan kasih karunia secara terus-menerus. Dari kepenuhan Kristus, orang percaya tidak hanya menerima satu kali kasih karunia, melainkan kasih karunia yang terus-menerus mengalir dan bertambah dalam hidupnya. Hal ini mencerminkan pengalaman rohani yang dinamis, di mana kasih karunia Allah dialami setiap saat secara berkelanjutan sebagai kekuatan untuk mengampuni, memulihkan, dan memperbaharui iman serta kehidupan sehari-hari. Kasih karunia ini juga yang memberikan kepada kita kebebasan dari dosa dan pemberdayaan oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai kehendak Allah. Dalam pengertian praktis, kasih karunia demi kasih karunia berarti seseorang yang menjalani kehidupan sebagai orang Kristen tidak hanya mendapatkan anugerah keselamatan hanya sekali, tetapi terus-menerus menerima berkat-berkat rohani baru yang mendukung pertumbuhan iman, ketekunan dalam kebenaran, dan pelayanan yang efektif. Saat ini kita sangat membutuhkan kasih karunia demi kasih karunia, karena kita sedang menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Dan kasih karunia yang berkelanjutan menjadi sumber kekuatan dan pengharapan yang nyata bagi kita. Hal ini berarti setelah menikmati satu berkat kasih karunia, orang Kristen akan memperoleh berkat kasih karunia yang baru. Hidup dalam kasih karunia yang dinamis dan tak berkesudahan. Menggantikan hukum Taurat yang bersifat statis. Melalui firman ini, kita diingatkan tentang kebutuhan kita untuk disucikan dan diperbarui dalam Kristus. Serta pengalaman iman yang selalu bertambah dalam kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah. Melalui nas ini, kepada kita diajarkan tentang kelimpahan kasih karunia yang berasal dari Kristus dan diterima oleh semua orang percaya sebagai anugerah Allah yang terus-menerus menghadirkan kehidupan baru dan pertumbuhan rohani tanpa henti dalam rahmat Allah. Setiap orang percaya didorong untuk terus membuka diri menerima kasih karunia Allah setiap hari, menjalani hidup yang ditandai dengan pertobatan, pembaruan, dan pelayanan sebagai wujud nyata dari kasih karunia yang berkelanjutan tersebut. Dalam hidup bergereja, kasih karunia harus diterapkan melalui berbagai cara yang meneguhkan hubungan iman, memperkuat karakter rohani, dan memperluas pelayanan kepada sesama. Secara praktis, kasih karunia tidak hanya menjadi dasar keselamatan, tetapi juga menjadi kekuatan bagi kita untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan dan memahami makna hidup yang sejati. Kita dapat merenungkan bagaimana kasih karunia Tuhan telah bekerja dalam hidup kita, sehingga kita terus mengalami pertumbuhan dalam kasih karunia. Kasih karunia telah membentuk kita menjadi lebih seperti Kristus dan memungkinkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Melalui Injil Yohanes pasal 1 ini nyata bahwa hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis mengenali keunggulan Kristus sebelum ia datang. Yang datang itu jelas lebih unggul daripadanya, sebab perkataan mendahului Yohanes menunjukkan kealahan Kristus sejak kekal. Memang Yesus lebih muda secara jasmani daripada Yohanes. Kepenuhan kasih karunia dalam Kristus dapat dialami oleh manusia. Itu adalah sesuatu yang diterima, yakni manifestasi kasih karunia demi kasih karunia, yang berarti begitu banyak kasih karunia diterima dari Dia, sampai seolah-olah satu anugerah
ditumpukan di atas anugerah yang lain. Yang dibawa oleh Kristus bukanlah hukum, melainkan kasih karunia yang berisi kabar baik bagi para pelanggar hukum. Hukum itu tidak bertentangan dengan kebenaran, tetapi seluruh kebenaran tidaklah terdapat dalam hukum itu. Allah menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menjelaskan mengenai Bapa kepada orang-orang yang belum pernah maupun yang tidak dapat melihat Allah. Penulis surat Ibrani dalam Ibrani 1 ayat 2 diungkapkan bahwa Allah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa dari kepenuhannya kami telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Biarlah kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Itulah berkat karunia yang Tuhan beri untuk boleh dibagikan bagi pertumbuhan jemaat dalam persekutuan kami dimanapun kami berada. Tuhanlah yang tetap menyertai memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Horas. Kami dari Panitia Gotilon HKBP Menteng mengundang Amang dan Inang untuk hadir pada acara ibadah Pesta Gotilon pada tanggal 9 November yang akan dilakukan 2 kali ibadah, yaitu pada jam 8 pagi dan kemudian jam 15 WIB pada sore hari. Dan kami mengharapkan agar semua jemaat hadir pada acara tersebut untuk membawa silua yang terbaik untuk gereja, di mana nanti di gereja akan mempergunakan dana ini yang sebaik-baiknya untuk keperluan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami mau mengutip Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Demikianlah undangan ini kami beritakan kepada seluruh jemaat. Kiranya jemaat semua hadir dan kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.